Untuk selanjutnya, sebelum kita melakukan underplanting, kita perlu merencanakan terlebih dahulu. Ini adalah gambar peta tanaman kelapa sawit yang normal, di mana titik-titik tanamnya mewakili titik-titik tanam yang lama, Ini adalah titik panjang yang dibuat berdasarkan seluruh wilayah yang akan ditanam. Lepas dari titik tanam mati dan titik tanam hidup yang berada di dalam blok. Titik tanam mati berada di parit atau di jalan produksi atau main atau di jalan utama. Kemudian peta tanaman kelapa sawit untuk underplanting ini kita lihat berdasarkan yang berlambang bintang. Ini adalah rencana titik tanam baru. Kemudian ini yang bulat hijau adalah pohon kelapa sawit besar yang lama. Dengan begini kita akan mengetahui posisi mana yang akan dilakukan peracunan. Nah, yang biasa diistilahkan thinning out. Nah, thinning out ini berlapis-lapis, dilakukan dengan jalan berselang-seling. Tapi ada yang mengatakan berlapis-lapis, tapi yang lebih mengena adalah berselang-seling. Ada satu baris yang dimatikan, ada satu baris yang dibiarkan, ada satu baris yang dimatikan, dan seterusnya demikian. Kemudian ada bentuk yang lain, pelaksanaan thinning out dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum penanaman pohon underplantingnya, pohon di sisi-sisinya. Nah, ini dilakukan terlebih dahulu supaya pada saat penanaman posisi tanaman baru tidak terlalu ternaungi oleh pohon-pohon yang lama. Makanya dilakukan 2 atau 3 bulan sebelumnya. Dan kemudian setelah selesai kira-kira berjalan 24 bulan, bisa lebih cepat itu untuk yang belum dilakukan thinning out dilakukan peracunan. Tapi ada dalam pelaksanaannya yang menggunakan thinning out itu langsung dilakukan seluruhnya. Pada peta yang berbeda, peta tanaman kelapa sawit dengan rumpukan polanya. Jadi yang hasil thinning out itu nanti akhirnya akan, ini modelnya berbeda. Ini pad ini adalah jalur pasar pikul. Kemudian setelah diracun nanti akan dirobohkan. Dan pola yang dirobohkan ini akan terlalu berisiko bila pelaksanaannya tidak sangat hati-hati. Akan terjadi bibit atau yang sudah ditanam di sisi underplanting ini akan timpa oleh pohon yang ditumbang kemudian dicacah di sini. Dan ini biasanya tidak menjadi pilihan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa melihat penanaman sisipan dengan peracunan sawit tua dan atau penebakan kelapa sawit. Kalau di sini dilakukan secara bertahap, ada yang masih hidup, ada yang sudah mati. Ini adalah bentuk tanaman-tanaman yang sudah bisa hidup di sela-selanya. Kemudian setelah sekian waktu semua pohon diracun semua, yang memungkinkan bibit kelapa sawit atau yang sudah ditanam ini memungkinkan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
Ini bentuk hasil thinning out yang pohonnya tidak dilakukan penumbangan, dibiarkan terus. Ada satu hal yang penting kaitannya dengan pelaksanaan peracunan pohon ini. Dosis peracunan itu harus cukup, karena bila tidak cukup atau dosisnya dikurangi untuk per pohonnya, berpotensi nanti peracunannya akan berlangsung agak lama pertama, terus yang kedua, dan batang pohon ini akan berpotensi menjadi sarang kumbang badak karena racunnya tidak merata ke seluruh batang, dan diharapkan dari racun yang sudah kita berikan itu meracuni batang-batang ini tidak menjadi rumah atau host yang baik untuk perkembangan kumbang badak yang dia datang ke batang-batang tadi. Nah, ini bentuk yang sudah model yang sekaligus disuntik secara bersamaan, menyisakan pelepah-pelepah yang kering. Dan ini dalam kondisi seperti ini, cahaya matahari masih relatif cukup untuk bibit tanaman belum menghasilkan dari sawit-sawit yang masih kecil ini. Ada bentuk yang lain. Bentuk yang lain ini yang dilakukan oleh Thailand. 2 baris ditumbang, 2 baris dibiarkan, 2 baris ditumbang, 2 baris dibiarkan. Ini bapak dan ibu bisa melihat bahwa tanaman seperti ada tanaman dewasa, tanaman TBM, tanaman dewasa, tanaman TBM. Bentuk kalau kita lihat dari samping, di bawah tanaman yang dewasa, di sela-selanya ada tanaman TBM. Di sela-selanya ada TBM. Ini adalah tanaman yang dilakukan di Thailand. Nah, apakah bentuk ini akan kita lakukan atau kita pakai, itu sangat tergantung dari keputusan manajemen untuk memilih mana yang baik. Karena bagaimanapun untuk tanaman ini, tanaman dewasa ini kan nanti akan masih diambil hasilnya, dan kemungkinan TBS yang jatuh, danjang yang jatuh itu ada kemungkinan akan jatuh di atas tanaman yang kecil-kecil ini, yang di bawah ini. Dan keterampilan atau kemampuan dari pemanen itu sangat dibutuhkan untuk jangan sampai terjadi menimpa tanaman yang di bawah pohon yang dipanen ini.